Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dasar logika dan algoritma. Jadi, materi ini adalah materi pertemuan satu logika dan algoritma. Ya, karena ini masih pertemuan satu, sebelum ke materi, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai kontrak perkuliahan yang akan kita lakukan selama satu semester ini. Pertama, materi akan diadakan yang tadinya di kelas menjadi online ya karena terbatas oleh PSBB, sehingga nanti pertemuan 1 sampai 6 akan dilakukan seperti ini ya, akan ada video pembelajaran, dan pertemuan 7 akan diadakan uji kompetensi ya, yaitu adalah berupa kuis. Nanti pertemuan 8 adalah UTS dengan materi pertemuan 1 sampai 6. Kemudian pertemuan 9 sampai 14 kita akan kembali lagi materi seperti ini ya. Jadi akan ada materi video, PPT maupun modul nanti. Kemudian pertemuan 15 akan kembali kita adakan kuis, dan pertemuan 16 kita adakan UAS, di mana materi UAS ini hanya pertemuan 9 sampai 14. Nah, untuk materi ini sendiri, mata kuliah ini sendiri, ini adalah 4 SKS. Ya, nanti kalian akan belajar mengenai sistem SKS. Ya. Nanti untuk penilaiannya akan dibagi menjadi 4 kriteria. Yang pertama adalah absensi. Jadi absensi itu nanti dari 100% akan diambil 20% dari nilai absensinya. Kemudian adalah tugas dan kuis. Nanti akan ada tugas individu maupun kelompok, serta kuis akan digabung nilainya menjadi 25%. Kemudian UTS 25% dan UAS 30%. Nah, untuk kita sekarang ke materi ya. Jadi pengertiannya sendiri ya. Jadi siapa sih penemu logika dan siapa penemu algoritma? Jadi logika itu diperkenalkan oleh Aristoteles ya pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Sedangkan algoritma sendiri itu diperkenalkan oleh ahli matematika atau Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, ya, seorang ilmuwan Persia yang menulis kitab Al-Jabar wal Muqabalah, The Rule of Restoration and Reduction, tahun 825 Masehi. Nah, definisinya sendiri, apa itu logika dan apa itu algoritma? Jadi, logika itu adalah penalaran atau bentuk pemikiran atau sesuatu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar kita dapat berpikir valid, ya, menurut aturan yang berlaku. Jadi, logika ini adalah bagaimana seseorang itu menyatakan bahwa sesuatu itu benar, ya, menurut aturan-aturan yang berlaku. Contoh misalkan, kenapa ya kita ketahui bahwa suatu nilai itu akan ditulis menggunakan lebih kecil terlebih dahulu sampai lebih besar terlebih dahulu, kan? Nah, sedangkan di sini kita tulis 384 sampai 322 sebelum Masehi. Kenapa ini bisa kita katakan valid? Nah, seperti itu. Jadi, bagaimana menyatakan suatu statement itu valid itu adalah logika. Nah, jadi kenapa ini valid? Karena kalau misalkan kita buat suatu diagram, ya, diagram kartesian, di mana di sini adalah waktunya dan di sini adalah 0. Jadi kita di sini adalah 0, ya. Ya, ini di sini kita tuliskan ini sebelum Masehi. Di sini kita tuliskan Masehi. Di mana sebenarnya penulisan untuk waktu itu adalah yang lebih kiri dahulu, baru yang lebih kanan terlebih kemudian. Ya, jadi yang dari yang sebelah kiri kemudian yang sebelah kanan. Makanya karena biasanya kita menuliskan sesuatu itu di kuadran yang di sebelah kanan, maka karena di sini tulisannya ini adalah 1, 2, 3 dan seterusnya, dan di sini juga
1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, jika di sini kita akan menuliskan 1 sampai 3. Ya, jadi 1 strip 3. Nah, ya. Karena yang kiri terlebih dahulu, baru yang kanan. Nah, untuk yang di kuadran sebelum Masehi, ini kita tulisnya 3 sampai 1. Ya, jadi 3 sampai 1. Nah, ini adalah alasan-alasan bahwa angka ini itu ya, sebelum Masehi itu ditulis lebih besar dahulu, baru yang lebih kecil. Nah, itu adalah logika. Jadi, logik itu adalah bagaimana cara menentukan bahwa statement kita itu valid ya, berdasarkan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang berlaku. Ya, itu logika. Ya, kembali ke algoritma. Ya, algoritma itu sendiri adalah langkah-langkah ya untuk menyelesaikan masalah. Jadi di sini kita lihat ya langkah-langkah yang dilakukan agar solusi masalah dapat diperoleh. Suatu prosedur yang merupakan urutan langkah-langkah yang berintegrasi ya, yang tujuannya untuk menyelesaikan masalah juga dan solusinya bisa diperoleh. Suatu metode khusus untuk digunakan ya, yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang nyata. Ya, jadi di sini ya algoritma itu adalah langkah-langkah yang saling terkait, yang terurut atau terstruktur ya, yang terintegrasi, yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga kita dapat menemukan solusi dari masalah tersebut. Itu adalah algoritma ya. Nah, ini adalah tahapan penyelesaian masalah ya menggunakan algoritma. Ya, pertama di sini ada masalah ya. Jadi masalah yang ada ya dari masalah dunia nyata ya, jadi dimodelkan terlebih dahulu ya, jadi kita rancang menggunakan analogi digital, kemudian dari analogi digital tersebut kita buat algoritma penyelesaian masalahnya, dari algoritma tersebut kita buat programnya ya, jadi setelah programnya jadi kita eksekusi, kita jalankan, dan dari eksekusi program akan menghasilkan sebuah hasil. Ini adalah tahapan ya. Jadi nanti data dari masalah yang ada akan dimasukkan ke eksekusi program sehingga menghasilkan hasil. Ya, seperti itu. Nah, ini bagaimana cara memilih algoritma? Ya, jadi algoritma yang baik adalah algoritma yang memiliki output. Ya. Jadi ada outputnya, ada inputnya. Jadi menghasilkan output maksudnya di sini. Terus efektivitas dan efisiensi. Di mana efektif itu adalah tepat. Ya, jadi hasil yang dikeluarkan itu sesuai dengan yang seharusnya. Ya, sesuai dengan kaidah logika. Jadi ada prinsip-prinsip bahwa yang hasil yang ditujukan itu valid, yaitu efektif. Dan yang kedua adalah efisiensi. Efisiensi di sini bisa berupa waktu maupun memori. Ya, jadi waktu ini terkait dengan kecepatan programnya, ya nanti kecepatan algoritmanya, dan memori ini adalah bagaimana jumlah langkahnya. Memori yang digunakan lebih sedikit, ya penggunaan memori, ya. Jadi semakin cepat dan semakin sedikit penggunaan memorinya akan semakin baik. Nah, jumlah langkahnya berhingga atau berakhir. Ya, jadi jangan suatu algoritma itu terkadang akan looping selamanya gitu. Ya, jadi itu yang tidak baik. Nah, yang baik ini harus jumlah langkahnya berhingga dan berakhir. Jadi ada algoritma yang akan berulang-ulang ya, dan mungkin kita tidak tahu kapan itu selesai. Ya. Jadi kalau yang baik itu adalah yang berhingga dan berakhir dan terstruktur. Ya. Jadi di suatu algoritma dikatakan terbaik atau the best suatu algoritma yang harus menghasilkan output yang tepat guna, efektif, dalam waktu yang relatif singkat dan penggunaan memori yang relatif sedikit atau disebut juga dengan efisien, dengan langkah yang berhingga dan prosedurnya berakhir baik dalam keadaan diperoleh ada solusi maupun tidak ada solusinya. Jadi walaupun nggak ada solusinya, lebih baik suatu algoritma itu bisa berakhir. Ya. Nah, ini biasanya kita kan kadang
untuk ada suatu program yang berhenti ketika responnya sudah cukup lama tidak ada. Ya, misalkan not responding dan lain-lain tiba-tiba akan terclose ya, atau akan ada perintah error ya bahwa program not responding dan semacamnya. Ya, itu adalah contoh bahwa walaupun misalkan sedang mengalami gangguan atau langkahnya tidak berhingga akan dihentikan. Nah, ini contoh algoritma. Ya, jadi sebuah prosedur untuk menentukan apakah bilangan itu bulat itu positif. Ya, jadi kalau prosedur menentukan awas lah. Jadi prosedur untuk menentukan akar kuadrat dari bilangan bulat positif. Ya, jadi misalkan kita ingin menentukan akar ya. Jadi akar itu kan adalah uh, akar ya. Di sini akar kuadrat mungkin ya. Jadi akar kuadrat di sini maksudnya adalah perkalian dua buah bilangan yang sama. Ya. Jadi untuk menentukan suatu akar kita cukup membaginya dari nilai awal hingga menemukan pembaginya sama dengan hasil yang dibagi. Ya, jadi ketika hasilnya sama, itu maka si nilai yang kita cari itu yang kita tentukan tadi adalah akarnya. Nah, kalau misalkan di algoritma kan sebagai berikut. Misalkan kita buat suatu variabel berupa B ya, kita nyatakan nilainya awalnya 0. Nah, B ini nanti yang akan kita jadikan sebagai hasilnya ya. Terus kita si C misalkan. C ini adalah hasil perkalian antara B dikalikan dengan B. Ya, jadi atau misalkan C adalah hasil bagi antara A dibagi B. Nah, jadi bisa seperti itu ya. Tapi di sini kita akan mengikuti ini saja. Jadi C adalah berisikan nilai B dikalikan dengan nilai B. Ya, jadi ketika terus kemudian nanti kita bandingkan si C dengan nilai si A. Ya, si A itu adalah nilai positif yang dicari, ya nilai bilangan positif yang ingin dicari akarnya. Ya. Jadi kita bandingkan jika C sama dengan A maka berhenti. Nilai B adalah akar nilai A. Jadi misalkan ketika B kali B sama dengan A, berarti nilai B adalah akar dari si A. Betul kan ya? Ya seperti itu. Ya, jika tidak, maka B ditambahkan 1, dan kemudian kita ulangi langkah kedua. Kembali ke nomor 2. Ya. Jadi sini salah ya. Jadi ini sebenarnya kembali ke nomor 2 ya. Nah, ini adalah contoh. Misalkan, nah ini yang tadi nih. Jadi di sini adalah contoh algoritma yang tidak akan berhenti. Ya. Kenapa tidak akan berhenti? Karena nilai C tidak akan pernah berubah dan selalu dibandingkan dengan nilai A. Nah, karena kalau misalkan kembali ke nomor 3, C tidak sempat dihitung. Nah, ini adalah contoh algoritma yang tidak baik. Ya, supaya algoritma yang tidak baik bisa dirubah menjadi algoritma yang baik dengan cara merubah langkah yang salah. Misalkan seperti ini. Ya, ini misalkan kita kembali ke langkah nomor 3, ya walaupun misalkan B bertambah 1 terus bandingkan C. Misalkan C-nya tadi 0 ya. Kan karena 0 kali 0 kan 0 ya. Dibandingkan misalkan A-nya. A-nya itu 4 ya. Ya kan? Jadi terus saja C apakah C 0 sama dengan nilai A hanya 4 ya. Karena akan selalu seperti itu ya, karena C tidak akan pernah berubah di sini, maka algoritma ini tidak akan pernah berhenti. Jadi akan selalu dibandingkan dari angka 3 sampai 5 akan selalu berputar. Ya. Jadi yang benar adalah ketika kita kembalikan ke langkah 2 ya, maka si C ini akan dihitung dulu. Adalah nilai B dikalikan dengan nilai B. Yang tadinya nilai B sudah bertambah 1. Tadinya 0 menjadi 1. Jadi nilai C dirubah 1 kali 1. Nah, tadinya 0. Jadi 1 kali 1 adalah 1. Ya. Bandingkan. Ternyata belum. Terus nilai B akan bertambah lagi. Ya. Menjadi 2. Nah, kembali ke langkah nomor 2 yang benar. Nilai C akan dikalikan. Ya. B dikali dengan B. Yang tadinya C-nya 1, kemudian dijadikan 2 kali 2, 4. Nah, kebetulan nilai A juga 4 nih. Nilai C sama dengan nilai A, maka berhenti ya. Nilai B adalah akar dari A. Jadi 2 adalah akar dari 4. Benar. Ya, jadi ini adalah contoh algoritma yang tidak berhenti. Makanya tadi itu ada ya.
Algoritma yang baik adalah algoritma yang harus berhenti. Ya, jadi supaya berhenti, nomor 3 ini diganti menjadi nomor 2. Ini ada beberapa bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk menjalankan atau menggambarkan bahasa algoritma. Ya, menggambarkan suatu algoritma. Ya, jadi apa itu program ya? Program adalah suatu kumpulan instruksi ya yang diberikan kepada komputer untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Dalam membuat program dibutuhkan bahasa pemrograman. Di mana bahasa pemrograman sendiri adalah bahasa komputer yang digunakan untuk menulis program. Ya. Contoh bahasa pemrograman yang bisa dipakai adalah assembly, Fortran, COBOL, Pascal, C++, Basic, Prolog, PHP, Java, Python, dan masih banyak lagi. Ya, jadi bahasa pemrograman itu ada banyak banget. Ini adalah salah satu contohnya. Nah, berdasarkan kedekatan bahasa pemrograman dikelompokkan menjadi sebenarnya 3 ya. Jadi ada bahasa tingkat rendah, bahasa tingkat tinggi, dan bahasa tingkat menengah ya. Jadi tapi yang umum digunakan itu yang mungkin sering digunakan sekarang itu 2 ya. Jadi tingkat rendah. Tingkat rendah ini bahasa yang dirancang agar setiap instruksinya langsung dikerjakan oleh komputer tanpa harus melalui penerjemah. Contohnya adalah bahasa mesin. Ya, jadi dia menggunakan kode program 0101. Ya, jadi ini sangat sulit jadi bahasa mesin. Nah, ada bahasa tingkat menengah sebenarnya. Jadi bahasa tingkat menengah itu adalah bahasa yang mungkin akan sedikit mudah dimengerti oleh manusia, tapi kode-kode tersebut akan bisa langsung diterjemahkan ya atau dikerjakan oleh si mesin sendiri. Ya, contohnya adalah assembly tadi. Ya, itu bentuknya. Dan bahasa tingkat tinggi ini adalah bahasa yang memerlukan penerjemah. Ya, jadi harus diterjemahkan dulu ke dalam bahasa mesin baru bisa diproses. Nah, bahasa tingkat biasanya ini lebih mudah dipahami manusia. Jadi sebenarnya semakin rendah itu semakin mudah dimengerti mesin dan semakin tinggi lebih mudah dipahami manusia. Jadi bahasa tingkat rendah itu mudah dipahami mesin tapi tidak dimengerti manusia, sulit ya, maksud sulit. Dan bahasa tingkat tinggi adalah bahasa yang dimengerti manusia, yang mudah bisa dipelajari tapi sulit juga untuk dipahami oleh mesin. Makanya ada penerjemahnya nanti. Bahasa tingkat tingginya ada Pascal, contohnya yang tadi, ya, Prolog, C++, PHP, Java, Python, dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk perkuliahan kita semester ini kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python sebagai aplikasinya nanti ya, pengaplikasian algoritma yang dipelajari pada mata kuliah ini. Di Python ada bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirancang oleh Guido van Rossum. Python merupakan bahasa pemrograman yang mudah dipahami karena untuk struktur sintaknya rapi dan mudah dipelajari. Python banyak digunakan untuk membuat aplikasi program seperti desktop, web, mobile, ya, game, hacking, ya, maupun IoT. Python dianjurkan untuk pemula yang belum pernah coding. Ya, jadi ini emang Python ini merupakan salah satu bahasa termudah ya yang ada saat ini, ya, untuk dipelajari. Ya. Ini contoh perbedaan bahasa pemrograman C++, Java, dan Python. Nah, bisa kalian lihat, ini contoh C++, ini Java, dan ini Python. Ya, lebih mudah ya. Berikutnya mengenai tahapan analisa algoritma. Nah, di sini ada bagaimana merencanakan suatu algoritma. Jadi gini, ya, jadi algoritma itu adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Di mana dalam setiap masalah itu biasa penyelesaian masalahnya bisa lebih dari satu macam langkah-langkah. Ya, jadi dianalogikan seperti banyak jalan menuju Roma atau dari suatu titik tempat ke titik tempat lainnya itu biasanya ada banyak jalur, tapi tujuannya sama atau solusinya sama. Tapi jalur A mungkin, ada jalur B dan jalur C misalkan. Misalkan jalur A pendek tapi jalannya rusak. Ya, jadi itu. Terus yang jalur B jalannya bagus tapi jaraknya jauh. Dan jalur C misalkan dan lain-lain. Jadi ada banyak solusi, bukan banyak solusi ya. Ada banyak langkah-langkah ya untuk mencapai solusi yang beragam. Ya, jadi di mana nanti kita bisa menyesuaikan dengan yang kita miliki. Jadi misalkan kita
punya komputer yang sangat canggih, yaitu kita bisa menggunakan algoritma yang kompleks, ya, dengan kecepatan yang sangat cepat. Tapi misalkan komputer kita biasa-biasa saja, itu kita bisa menggunakan algoritma yang agak sedikit biasa gitu ya, sedikit sederhana dengan waktu yang lumayan gitu ya. Jadi waktu pengerjaannya tidak sangat cepat. Jadi ini bisa disesuaikan dengan sumber daya yang ada ya, entah itu perangkat keras atau perangkat lunak yang ada. Ya, jadi banyak cara ya, jadi banyak algoritma ya untuk menyelesaikan satu masalah. Jadi bagaimana cara kita merencanakan itu disesuaikan ya dengan kebutuhan atau permasalahan yang ada. Ya, terus berikutnya menyatakan algoritma. Bagaimana cara menyatakan algoritma? Jadi algoritma ini bisa dinyatakan dalam 3 cara. Yang pertama adalah menggunakan bahasa semu atau pseudocode, ya, atau bisa juga menggunakan flowchart atau diagram alir, ya, atau bisa juga menggunakan source code, ya, atau kode program, ya. Nah, di sini ada namanya pseudocode, ya, menentukan model algoritma yang digunakan membuat barisan secara urut agar mendapatkan solusi masalah. Model algoritma tersebut dapat dinyatakan dalam pseudocode atau flowchart nih. Pseudocode sendiri adalah bentuk informal untuk mendeskripsikan algoritma dengan bahasa kita sehari-hari ya. Jadi pseudocode itu kita menggunakan bahasa kita sehari-hari. Terus kita ada flowchart. Flowchartnya adalah diagram alir, menggambarkan algoritma secara diagram. Jadi nanti ada diagram flowchart ya. Nah, ini contohnya adalah pseudocode. Nah, pseudocode ini adalah menggunakan bahasa yang kita gunakan sehari-hari ya. Lebih mudah dibaca oleh manusia, tapi lebih mudah dipahami juga oleh manusia, tapi tidak bisa dipahami oleh komputer ya. Jadi biasanya ini digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah dari algoritma tersebut saja. Ya, jadi ini contohnya adalah menghitung luas segitiga. Bagaimana cara menghitung luas segitiga, di mana kita tahu bahwa segitiga itu membutuhkan alas dan tinggi untuk menghitung luasnya. Ya, jadi kita masukkan dulu alasnya, masukkan tingginya, terus kita hitung luasnya, yaitu adalah alas kali tinggi bagi 2. Setelah dapatkan hasil dari luas, kita cetak luasnya. Gitu ya. Ini adalah pseudocode-nya. Berikut adalah contoh berikutnya. Ini adalah prosedur ketika kita mengirimkan surat kepada teman. Jadi gini ya, ini ada banyak langkah-langkah yang bisa dibolak-balik. Contohnya misalkan kayak gini. Tulis surat pada secari kertas surat. Ya. Ambil sampul surat atau amplop. Ini kan bisa dibolak-balik ya. Kita bisa mengambil amplop dulu atau sampul, baru tulis, atau tulis dulu baru ambil. Jadi itu yang tadi ya. Jadi banyak langkah-langkah yang bisa kita rubah-rubah gitu ya. Tapi tujuannya hasilnya sama. Sama-sama menulis surat dengan tujuannya adalah teman kita. Ya, ini dilanjutkan masukkan surat ke amplop, tutup amplop dengan surat dengan lempar, dan ada juga langkah-langkah yang tidak bisa dibolak-balik. Contohnya misalkan ini, tidak bisa kita tutup amplop surat dengan lem perangkat, baru masukkan surat, kan nggak mungkin kan, sudah ditutup dimasukkan gitu. Jadi harus ada yang lebih dahulu, baru ada yang belakangan. Jadi ada langkah yang bisa bolak-balik dan ada juga yang tidak. Jadi disesuaikan. Makanya itu tadi kita harus merancang dengan baik gitu ya. Ya, terus tulis alamat dan lain-lain, tempelkan perangko, lalu bawa surat ke kantor pos. Ya, atau ekspedisi terkait. Ini contoh lain adalah pseudocode konsultasi ibu hamil ya, menggunakan aplikasi ya, sistem Pakar. Ini adalah buka menu konsultasi, input nama, input jenis kelamin, input tanggal lahir, input alamat, input pekerjaan, input nomor telepon pengguna. Ya, seperti ini. Ini bisa dilihat di sini linknya. Ya, berikut adalah tahapan analisa atau analisis algoritma lanjutannya. Bagaimana cara memvalidasi atau memvaliditas suatu algoritma? Jadi kita bisa memvalidasi suatu algoritma sebelum algoritma ini diterapkan ke dalam suatu kode program atau dibuat programnya. Nah, biasanya cara memvalidasinya itu adalah menggunakan dash checking ya. Jadi kita bisa
mengikuti alur langkahnya satu demi satu ya, dan melihat perubahan variabel demi variabel yang terjadi pada algoritma tersebut. Nah, nanti ini akan dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya. Terus berikutnya adalah bagaimana menganalisa suatu algoritma. Jadi algoritma ini selain bisa dicek validitasnya, juga bisa dianalisa berapa kompleksitasnya. Ya, nah ini juga ada materi tersendiri nanti. Ya, jadi kita bisa mengetahui apakah waktunya berapa. Ya, jadi bisa dilihat big O nanti misalkan penjelasannya ya. Jadi atau little O ya, berapa worst case, berapa best case, dan berapa average case-nya. Jadi kita bisa ketahuan ini dia itu tingkatnya kuadratik kah, ya, polinomial kah, ya, atau linear kah, atau konstan kah. Nah, itu bisa dicek gitu ya. Jadi dicek di sini adalah berapa banyak langkah yang bisa yang dicapai ya pada suatu algoritma. Tingkat ya. Jadi nanti ada penentuan tingkat dari suatu algoritmanya tersebut ya. Dan juga ada yang bagaimana menguji program suatu algoritma ya. Jadi nanti ada dalam secara default ya, si bahasa pemrograman sendiri sudah memiliki ada dua fase ya. Fase debugging dan fase profiling ya. Apa itu debugging dan apa itu profiling ya? Debugging adalah fase di mana si program akan mengecek apakah kode kita salah atau tidak. Jadi pengecekan berdasarkan struktur kode programnya dan bahasanya. Jadi tidak mengecek mengenai algoritmanya. Yang dicek cuman hanya sintaks program atau tulisan kode programnya atau strukturnya, entah itu tabulasi dan lain-lain. Jadi yang dicek adalah sintaks atau tulisannya beserta strukturnya, ya, tidak mengecek algoritmanya. Berikutnya adalah fase profiling. Profiling ini adalah menerjemahkan. Nah, setelah sudah dicek semuanya benar, diterjemahkan dari bahasa kode program tingkat tinggi menjadi bahasa mesin, sehingga si mesin bisa membaca kode program kita. Ini contohnya ya. Jadi kalau misalkan ada yang salah, dia akan ada merah-merah dan tidak bisa dirun, tidak akan menjadi program yang bisa dibaca oleh komputer. Ya, contohnya seperti ini. Ini misalkan benar, maka dia sudah bisa dijalankan di komputer. Jadi bagaimana menganalisa suatu algoritma ya? Untuk melihat faktor efisiensi dan efektivitas dapat dilakukan terhadap suatu algoritma dengan melihat, jadi gini. Yang tadi dari proses analisa suatu algoritma nanti ya. Jadi kita bisa menentukan waktu tempuhnya. Ya, waktu tempuh itu adalah bisa dilihat dari berapa banyak jumlah langkahnya ya. Berapa banyak perulangannya, berapa banyak tingkat perulangan dalam perulangannya, dan besar jenis input datanya. Jadi berbeda antara misalkan menggunakan tipe data bilangan pecahan, karakter maupun bilangan bulat, itu berbeda operasinya, ukuran datanya juga berbeda, jenis operasinya, apakah cuma perbandingan, apakah perkalian, penjumlahan, pembagian, itu berbeda ukurannya, dan jenis komputernya. Ya. Gimana dengan jumlah memori yang digunakan, berapa banyak array ya, atau dia menggunakan list. Nah, itu nanti bisa dicek ya, bisa dihitung. Sifat-sifat algoritma. Nah, jadi yang tadi sudah dibahas di slide sebelumnya ya. Jadi banyaknya rangka instruksi harus berhenti. Tadi sudah dibahas di sebelumnya, langkah-langkah atau instruksinya harus jelas, prosesnya harus jelas juga, mempunyai batasan. Ya, jadi ada batasan. Jadi walaupun misalkan tidak berhenti, harus dihentikan. Input outputnya juga harus mempunyai batasan. Ya, misalkan jenis datanya, ya, misalkan yang inputnya berupa bilangan bulat atau bilangan pecahan, outputnya juga akan menjadi bilangan bulat atau bilangan pecahan. Seperti itu. Efektivitas jadi harus efektif ya, sesuai hasilnya sesuai dengan yang diharapkan, dan ada batasan tentang ruang lingkupnya juga. Jadi tidak semua program bisa menjalankan semua
permasalahan yang ada di dunia ini. Jadi kita harus membatasi mengenai ruang lingkupnya. Misalkan program kalkulator hanya untuk menghitung, ya, tidak bisa memberikan prediksi misalkan dan lain-lain. Nah, ini ada tugas ya. Jadi tugas ini menggunakan bahasa sehari-hari atau pseudocode. Ya, nanti ini akan dikumpulkan 1 minggu ya dari sekarang. Jadi 1 hari sebelum perkuliahan dimulai. Jadi tidak boleh melewati waktu perkuliahannya. Jika melewati akan di -1 ya per hari hingga -50 ya. Jadi materi hari pertemuan 1 ini kita cukupkan sekian. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di WA group ya maupun di diskusi e-learning ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.